Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 9 Madrasah Tsanawiyah Husnul Khotimah. Hari ini kita akan melanjutkan materi terkait dengan fungsi kuadrat, dan yang akan disajikan adalah terkait dengan soal dan penyelesaian dari latihan-latihan soal. Baik, yang soal pertama kita lihat di sini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang ditentukan oleh fungsi f dalam x sama dengan x pangkat 2 dikurangi 2x kurangi 8 untuk x di mana x lebih besar dari sama dengan negatif 3 dan x kurang dari sama dengan 4 dengan x elemen bilangan real. Kemudian tentukan. Yang pertama adalah diminta daerah asal fungsinya, kedua pembuat nol fungsi, ketiga persamaan sumbu simetri, keempat titik puncaknya, dan yang terakhir adalah titik potong grafik dengan sumbu Y. Untuk pertanyaan pertama terkait dengan daerah asal fungsi. Daerah asal fungsi di sini kita lihat adalah batas bawah negatif 3 dan batas atasnya 4. Maka daerah asalnya atau domainnya adalah negatif 3 karena di sini kan kurang dari sama dengan ya. 3 masuk, negatif 2 terus sampai dengan batas atasnya itu 4 masuk karena di sini kurang dari sama dengan. Maka daerah asalnya adalah negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya pembuat nol fungsi. Pembuat nol fungsi ini harapannya bisa di sini itu adalah santri sudah memahami terkait dengan materi persamaan kuadrat di bab kedua. Jadi yang masih belum paham bisa dilihat videonya dan bagaimana cara mencari faktorisasi aljabar. X pangkat 2 dikurangi 2x kita dikurangi 8, kita faktorkan. X pangkat 2 peroleh dari x dikali x. Kemudian di sini ada bilangan negatif 8 dan 2x. Jadi berapakah bilangan itu jika dikalikan menghasilkan 8, dijumlahkan menghasilkan 2? Berarti berapa bilangan itu? Nah, secara otomatis maka bilangan yang akan muncul adalah 4 dan 2. Karena kalau 4 dan 2 dikalikan bisa 8 dan 4 dijumlahkan 2 bisa menghasilkan negatif 2. Tapi salah satunya di sini negatif. 4-nya berarti harus negatif ya. Oke, nah di sini kita masukkan 4 dan 2. Dan bagaimana cara membuktikannya? Begini Kak, 4 kali 2 kan udah 8 kan ya. Nah bagi ini tinggal kita mengisi negatif sama positifnya di mana posisinya. Caranya begini, 4 kali x ini 4x, x kali 2 di sini 2x. Ya, ini caranya. Tapi banyak cara, bisa dengan ABC atau kuadrat sempurna. Nah, dijumlahkan itu hasil harus menghasilkan negatif 2. Negatif 2x. Nah, kalau 2x berarti harus seperti apa? Di sini harus negatif. Di sini negatif. Di sininya berarti harus positif. Yang kedua berarti dia positif. Nah, kalau dikalikan negatif 4 kali positif 2, negatif 8. Negatif 4 x ditambah dengan positif 2x pastikan negatif 2x. Terbukti kan? Maka dapat diambil kesimpulan di sini x kurangi 4 sama dengan 0, atau x tambah 2 sama dengan 0. Nah, di sini berarti x sama dengan 0, pindah ruas tambah 4, di sini 4, atau x berarti di sini 0, 2-nya pindah ruas kurangi 2, negatif 2. Maka HP-nya di sini adalah negatif 2,4. Jadi pembuat nol fungsinya adalah negatif 2 dan 4. Nih, bisa lihat di sini di gambar grafiknya. Di sini kalau negatif 2 pasti dia 0. Ini kan titik 0. Nah, 0. Kalau 4 dia di titik 0 juga. Gitu ya. Oke, dipahami lagi Kak di bab kedua terkait dengan persamaan kuadrat, bagaimana mencari akar-akarnya. Selanjutnya adalah
persamaan sumbu simetri atau mencari sumbu simetri. Sumbu simetri jika fungsi kuadratnya berbentuk x pangkat 2 dikurangi 2x seperti ini, atau bentuk umumnya x pangkat 2 dikurangi bx atau ditambah bx ditambah c, maka untuk mencari sumbu simetri kita bisa menggunakan negatif b per 2a. Nah, a-nya berapa? 1 di sini. B-nya berapa? Negatif 2. C-nya berapa? Negatif 8. Tinggal dimasukkan. B berarti di sini negatif 2 per 2 kali a-nya berapa? 1. 2 kali 1 2. Jangan lupa negatif ya. Negatif di sini kalau negatif positif. 2 bagi 2 sama dengan 1. Tapi jika seandainya kita telah mengetahui akar-akarnya, kita bisa langsung mencarinya dengan menjumlahkan kedua akar kemudian dibagi 2. Tadi kan akar-akarnya diperoleh negatif 2 dan 4 ya. Maka kita buktikan di sini. Berarti negatif 2 tambah 4 dibagi dengan 2 sama dengan negatif 2 tambah 4 berapa? 2 per 2 sama dengan 1. Sama kan? Nah, gitu ya. Jika akarnya sudah diketahui, langsung saja jumlahkan bagi 2. Itu kemudian titik puncak. Untuk mencari titik puncak, maaf di sini kurang negatif. Jadi di sini tuh negatif ada. Nah, di sini koma. Di sini negatif. Jadi di sininya selesaikan dulu. Baru nanti dikalikan dengan negatif di sini ya. Nah, di sini kalau negatif b per 2a kita udah tahu tadi hasilnya berapa? 1 ya. 1. Nah, kita tinggal mencari yang ini, y-nya, x-nya kan udah ada. Tinggal mencari y-nya. Bisa menggunakan rumus ini atau dimasukkan ke persamaan si x-nya ini. Ini kan persamaannya x, y. Ya. X-nya udah ada 1, tinggal masukin aja ke sini berarti. 1 pangkat 2 berapa? 1. Nah, dikurangi 2 kali 1 2. Nah, dikurangi 8 berapa? 1 kurangi 2 berapa? Negatif 1. Negatif 1 kurangi 8 berapa? Negatif 9. Nah, ini kan seandainya jika f-nya udah ada 1, tinggal dimasukin aja ke sini. Ketemu negatif 9. Gitu ya. Nah, sama kan? Tapi kalau mau menggunakan cara ini juga silakan untuk mencari y-nya. X-nya kan negatif b per 2a. Nah, y-nya bisa menggunakan ini. B pangkat 2 dikurangi 4ac per 4a. Nah, hasilnya nanti dikalikan dengan negatif ini. Nanti akan ketemu dengan negatif 9. Masukin aja. B-nya berapa? Negatif 2 pangkat 2. Berarti di sini kan negatif 2 pangkat 2 4. Dikurangi negatif 4 kali a-nya 1 dikali negatif 8. Negatif berapa? 32. Jumlahkan kan karena negatif kali negatif tadi. 32 tambah 4 berapa? 36. 36. Nah, di sini 36 kan negatifnya di luar ya. Per 4 kali a. A-nya berapa? 1 bagi 4 berapa? 36 bagi 4 9. Di sini ada negatif 9. Sama aja ya. Ya, mana yang lebih mudah silakan. Itu titik puncak. Titik puncak itu di mana? Di sini. Jadi posisi ini tuh ada 1 kan, 1 2 1 di sini. Titik puncaknya di sini 9 nih. Kalau di sini cuma enggak ada 9 di sini. Ini titik puncak berarti minimum, arahnya ke bawah, terbuka ke bawah. Tapi kalau teratas ini adalah titik puncak maksimum. Gitu ya, Kak. Selanjutnya, titik potong grafik dengan sumbu y. Nah, dengan sumbu y itu kita bisa simpulkan dengan 0,c. C-nya berapa di sini? Negatif 8. Maka langsung aja berarti 0,-8. Kita lihat di gambar. 0,-8 pada sumbu y. Nah, ini kan dia memotong di sumbu y. Sumbu y kan ini. Ke bawah set sumbu y, sumbu x ini. Memotong pada sumbu y nih. Di mana? Di sini. Di sini kan 8 ya. Nah, kurang lebih 8. Kalau di gambarnya 8. 0,8 di sini sumbu y. Sama kan 0,c. Nah, itu titik potong grafik dengan sumbu y. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal cerita. Jadi begini, di sini banyak masalah sehari-hari yang dapat diselesaikan dengan memformulasikan menjadi sebuah rumus matematika. Maaf nih, kurang S, kelebihan A.
Nah, di sini dengan menyelesaikan rumusan dari model matematika, kita dapat memperoleh penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Perhatikan contoh berikut. Jadi, soal fungsi kuadrat itu bisa diaplikasikan pada kejadian-kejadian atau untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Nah, kita lihat contoh di sini. Soal pertama, jumlah dua bilangan bulat sama dengan 20. Tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Nah, nomor pertama ya. Berarti ini gimana nih caranya? Nah, ini kan kalau dikalikan dijumlahkan sama dengan 20. Dikalikan berapa gitu ya. Nah, cara jawabnya adalah di sini. Berarti kita buat di sini dulu X tambah Y sama dengan 20 ya, Kak. Nah, berarti dari sini kalau kita katakan di sini Y sama dengan 20 kurangi X, gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya di sini adalah tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan itu. Nah, kalau berarti hasil kali, maka kita bentuk fungsi kuadrat. Hasil kali ya, berarti sama dengan X kali Y kan. Nah, kalau X dikali Y itu sama dengan X kali, ini Y nya tadi berapa, udah ketemu, 20 dikurangi X gitu ya. Nah, maka di sini menghasilkan 20X dikurangi X pangkat 2 gitu kan. Nah, kita lihat di sini permintaannya, tentukanlah hasil kali terbesar dari kedua bilangan itu. Nah, kalau hasil kali terbesar gimana nih caranya? Nah, oke, untuk mencari hasil kali terbesar dari kedua bilangan, maksudnya kan hasil kali terbesar dari kedua bilangan, maka kita bisa menggunakan nilai apa? Puncaknya kan si Y-nya. Nah, gini. Maka kita bisa masukkan menjadi, untuk mencari tadi yaitu gimana rumusnya? Di sini kan ada negatif ya, B kuadrat kurang 4AC per 4A. Nah, di sini. Oke. Nah, di sini B-nya berapa? Di sini kan kalau A-nya berarti di sini berapa nih? A-nya negatif 1. B-nya sama dengan 20. C-nya 0 ya. Nah, 0. Karena kan nggak ada C-nya di sini. Maka masukkan B-nya sama dengan 20 kuadrat kurangi 4 kali A negatif 1 kali C 0, berarti langsung aja 0 kan. Nah, per 4 kali A, A-nya kan di sini negatif 1. 4 kali negatif 1. Maka sama dengan 400 kurangi 0 dibagi dengan berapa? Dibagi dengan negatif 4. Nah, di sini kata ada negatif seharusnya ya. Nah, maka menjadi 400 dibagi negatif 4, negatif ya. Negatif 400 dibagi 4 sama dengan berapa, Kak? 100. Jadi hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut adalah 100. Jadi ini mencari dengan menggunakan nilai maksimum ya, maksimum ya, karena di sini kan yang ditanyakannya adalah tentukan hasil kali terbesar dari kedua bilangan tersebut. Dan bisa dipelajari ya, Kak, untuk contoh soal yang lainnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kemudian banyak berlatih, dan kemudian materi-materi sebelumnya juga dipahami, bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, mungkin itu yang disampaikan. Semoga bermanfaat. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.